warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Selamat siang. Baik, baik. Kak Rena. Waalaikumsalam, baik. Oke. Perkenalkan, nama saya Manarina Kuswanto. Hari ini kita akan membahas topik karakteristik masyarakat Indonesia. Sebentar, saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Kak, Kak. sudah. Mohon maaf ya jika ada suara bocor. Soalnya di rumah banyak orang. Oke, karakteristik masyarakat Indonesia. Di sini saya mengambil konteks dalam pernikahan antar suku. Latar belakang, karakteristik masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dengan lebih dari 1.300 suku yang tersebar di seluruh Nusantara. Setiap suku memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda. Pernikahan antar suku ini seringkali menjadi sumber konflik pasangan dari suku yang berbeda untuk memutuskan menikah karena sering dianggap sebagai tantangan untuk menyatukan dua budaya yang berbeda. Banyak keluarga cenderung menolak pernikahan lintas suku karena kekhawatiran terhadap pelestarian tradisi, stereotip budaya, hingga tekanan sosial. Di beberapa daerah, pernikahan semacam ini bahkan dapat mempengaruhi hubungan keluarga besar dan posisi sosial pasangan dalam masyarakat. Nah, di sini tuh ada contoh kasus yang saya ambil dari anonim di Quora. Jadi Bapak anonim ini tuh merupakan suku Batak, sedangkan ibunya ini suku non-Batak. Mereka ini memutuskan untuk menikah. Namun anggota keluarga dari Bapak yang merupakan suku Batak ini tuh menolak karena ibunya tuh bukan berasal dari suku Batak. Setelah itu orang tuanya ini menikah, dan ada acara kekeluargaan dari keluarga Batak, ini ibunya tuh tidak diperlakukan seperti keluarga, melainkan seperti orang asing yang hanya disuruh untuk bantu-bantu. Bahkan saat diskusi keluarga, ibu dari anonim ini tuh tidak diikut sertakan. Padahal ipar-ipar bapak yang lain, yang notabene orang Batak, boleh bahkan wajib ikut serta. Lalu ada faktor penghambat. Yang pertama ada perbedaan adat dan tradisi. Nah, saat upacara pernikahan adat Batak itu cenderung kayak tahapan yang lebih rumit ya, serta meriah karena melibatkan banyak ritual serta tarian daerah. Berbeda dengan adat Jawa yang lebih sederhana dan lekat dengan nuansa spiritual seperti siraman, lalu ada sungkeman. Lalu yang kedua ada restu dari keluarga. Restu dari keluarga ini di suku Batak itu sangat penting karena nantinya akan berkaitan dengan marga dan kelanjutan garis keturunan. Sedangkan di adat Jawa itu hanya memerlukan penghormatan orang tua serta perhitungan weton. Yang terakhir ada perbedaan bahasa. Di suku Batak itu kan biasanya menggunakan bahasa Batak atau bahasa Indonesia dengan intonasi yang cukup tinggi. Berbeda dengan suku Jawa yang menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang intonasinya itu lembut, ramah gitu. Jadi perbedaan dari segi bahasa ini dapat memunculkan kesalahpahaman antar keluarga. Lalu di sini ada solusi. Solusinya yang pertama itu melakukan acara adat pemberian marga. Jadi acara adat ini namanya mangain, menjadikan seseorang sebagai anak dari keluarga Batak yang sudah ditunjuk. Lalu yang kedua itu mempelajari kebudayaan dan adat istiadat. Misalnya dalam adat Batak, marga itu kan sangat penting. Sementara adat Jawa sering menekankan tata krama dan unggah-ungguh.
Ini sudah ada perbedaan antara kebudayaan dan adat, adat istiadat. Jadi diperlukannya toleransi dalam dua suku tersebut. Lalu yang terakhir ada komunikasi. Dibutuhkannya komunikasi antar pihak keluarga untuk mendiskusikan adat pernikahan. Nah, contoh realnya dari solusi ini, kalian tahu Naila GGS nggak, guys? Siapa yang tahu Naila Tahu GGS? Kak, tahu Kak, tahu. Siapa itu? Siapa yang memerankan? Jessica Mila. Nah, betul. Nah, Jessica Mila ini tuh menikah dengan suaminya yang berasal dari suku Batak. Namanya itu Yakub Hasibuan. Nah, meskipun Jessica Mila ini campuran Jawa dan Belanda, tapi keluarga pihak suaminya tuh menerima. Namun dengan syarat apa? Dengan syarat membeli marga. Membeli marga ini itu disebut yaitu tadi mangain. Jadi setelah melakukan upacara mangain ini, Jessica Mila itu diangkat marga Damanik oleh calon mertuanya. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, pertanyaan pemantik diskusi. Apa nih yang akan kalian lakukan jika berada pada di situasi ini? Situasi ini tuh dimaksudnya kita punya calon pasangan yang berbeda suku, khususnya suku Batak ya. Oke, ada Kak Nabila. Silahkan Kak Nabila. Oke, Halo. terima kasih Kak Manarina atas kesempatan yang diberikan. Jadi, kalau semisal saya nih ada di situasi yang seperti itu, yang tentunya pertama sejak awal kenal itu memang harus ada komunikasi tentang hal ini ya Kak. Sebelum lebih lanjut nih, kan misalnya sebelum nikah kan pasti ada masa-masa pendekatan PDKT nih. Ya, Nah, betul, habis betul. PDKT kan pasti entah mungkin langsung nikah atau pacaran dulu gitu kan. Nah, Hmm, sejak dari awal itu kalau saya tuh pasti harus ada obrolan ini Kak, karena dekat dengan orang yang apalagi apa ya tujuannya untuk menikah itu pasti kan ada apa ya pembicaraan tentang nanti kita gimana gini 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 kamu kan sama aku beda nih gini apa namanya tradisinya terus juga beda suku ini terlebih kalau misal calon suami saya ini orang Batak ya pastinya ada diskusi keluarga dulu biar nggak menyebabkan adanya perselisihan atau em, apa ya namanya disisihkan gitu loh Kak karena memang ya kalau apalagi orang setahu saya ya orang Batak itu kan agak keras ya Kak ya. ya, betul. Apalagi patriarki gak sih Kak orang Batak itu ya kan? Ya, patriarki. Nah, apalagi orang Batak itu kan patriarki, sedangkan saya sendiri itu orang yang kurang suka untuk diatur-atur gitu Kak. Nah, Hmm, itu benar-benar harus ada diskusi matang-matang sih sama calon suami saya. Kalau semisal em, calon suami saya dan keluarganya menghendaki menerima saya yang seperti ini ya, tentunya pasti semuanya akan berjalan lancar. Tapi jika sebaliknya ada apa ya, ada pantangan dan saya harus mengubah diri saya hanya untuk apa ya hidup selamanya dengan cara yang berbeda menurut saya lebih baik tidak dilakukan Kak karena ya tadi saya nggak mungkin meninggalkan tradisi saya yang orang Jawa ini terus harus menyesuaikan dengan tradisi keluarga suami saya yang baru karena ya pasti bakal beda banget soalnya hmm, tradisi yang saya jalani kan udah berjalan dari saya kecil sampai saya besar sekarang maksudnya kan udah berjalan seumur hidup gitu loh tapi kalau harus menggantinya dan menjalaninya sampai akhir hayat ya kayaknya susah juga gitu Kak. Jadi kalau saya ya memang harus ada komunikasi dulu dan kalau komunikasinya tidak berjalan dengan baik ya saya rasa tidak perlu untuk dilanjutkan kayak nggak perlu maksain gitu sih Kak. Ya meskipun harus ada toleransi. Nah itu tadi hmm. menurut saya komunikasi itu satu hal toleransi sih. Kalau misal memang bisa menerima ya bagus, kalau tidak bisa ya dicari solusinya, tapi kalau memang tidak ada solusinya ya mungkin tidak jodoh gitu sih Kak. Berarti harus dipertimbangkan ya, Kak. Bener, karena saya pribadi sih mikir nikah itu sekali seumur hidup ya Kak. Jadi kalau sampai ada hal yang menghambat sih menurut saya gimana ya? Ngejalaninnya kan pasti bakal berat gitu. Susah. Hmm. Oke, Gitu aja makasih sih ya Kak. Kak Nabila udah sharing. Ya. Terus ada Kak Lia. Halo Kak Lia. Halo, soal saya Silahkan. masukkan ya. Masuk, masuk. Masuk, masuk.
saya setuju sama pendapatnya Kak Nabila itu. Yang pertama adalah komunikasi. Cuman ini saya jabarin lebih, ibaratnya kayak komunikasi itu bukan dari pasangan kita juga. Maksudnya antar calon itu nggak, maksudnya apa sih aku ngomong apa? Komunikasi itu bukan dari pasangan aja, tapi juga komunikasi antar keluarga. Nah, maksudnya kayak gitu. Ya. Ibaratnya itu kayak kita harus dari awal itu udah sadar diri ya. Maksudnya, oh aku dari suku ini. Kayaknya aku kalau menikah sama suku yang lain juga bakalan susah. Kayak di keluarga, oh kan dari Jawa ya, Jawa Nyel. Kalau Hmm. dibilang Jawa, Jawa yang Jawa kejawen gitu loh. Pasti di keluargaku itu selalu bilang, kamu kalau cari jodoh itu yang Jawa, Jawanya itu setara gitu loh, Jawa kejawen. Nah, dari situ otomatis mindsetku, oh iya aku juga bakalan cari Jawa yang kayak gitu, gitu. Meskipun pada prosesnya itu aku bakalan nemu yang kayak Cina lah, yang Islamiah banget lah, atau enggak yang sukunya, maksudnya beda suku gitu. Itu dari awal kita juga harus mikirin mateng-mateng. Kira-kira keluargaku nerima apa enggak ya? Kira-kira keluarga dia nerima apa enggak ya? Semisal dia keluarganya dari Cina nih, ketemu sama Jawa. Jawa sama Cina kira-kira gimana ya? Pola hidupnya itu kayak gimana? Sebenarnya Jawa sama Cina itu agak jomplang ya. Ini jujur-jujuran aja. Jawa sama Cina, Jawa yang ibaratnya aku bukan rasis ya, cuman ini dari pengalaman pribadi. Yang kita lihat sekarang aja nih, ada nggak orang yang sukses pure dari Jawa? Gak ada Nggak coy. ada, Kak. Nggak ada. Ada campur tangannya, entah itu jujur ya, entah itu dari Cina, entah itu dari Madura. Pasti itu. Gak mungkin yang Jawa pure itu bisa berdiri sendiri. Pasti ada campur tangannya. Dan Benar Kak, benar. ketika Jawa sama Cina menikah, pasti mereka akan kemungkinan Cina ini akan mendominasi. Begitu juga ketika Jawa sama Madura, Madura yang akan mendominasi. Ya, balik lagi komunikasi dan yang namanya sadar dirilah. Kamu ada di situasi mana, kamu harus menempatkan dirimu di mana. Jodoh ada di tangan Tuhan. Sorry, jodoh ada di tangan kita, tapi takdir di tangan Tuhan. Meskipun kita Waduh. bersikeras ke sana, ngerai ke sana, entah gue mau orang itu, orang Cina itu, aku harus berusaha ke orang itu, entah aku mau yang ke A, aku harus berusaha ke situ, tapi kalau takdirnya enggak ya, enggak. Kayak gitu kan, Kak. Iya, betul. Tadi komunikasi dan takdir ya, Kak. Percaya sama Tuhan aja sih, Kak. Pasrah. Ya, pasrah. Pasrah dan tawakal. Terima kasih ya Kak Lia sudah berbagi. Kayaknya ini curhatannya Kak Lia sendiri ya. Alhamdulillah ini dari pengalaman pribadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih Kak Lia. Lalu ada Kak Amel. Oke, terkait pernikahan beda suku, bahkan ada yang beda ras tadi ya. Ya, betul. Jadi untuk pernikahan minggu isu sara kalau masih di suku menurut saya bisa dibicarakan baik-baik ya. Apalagi kalau pernikahan itu tadi yang kata kalian dan Kak Nabila sampaikan, pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua jiwa, namun menyatukan dua keluarga juga. Dimana gini guys, kalau nikah beda budaya, kalau saya sendiri itu gak apa-apa santai-santai aja, asalkan kalau yang ada pantangannya itu kayaknya sampai sekarang itu suku Jawa dan suku Sunda kayaknya ya. Tapi saya kurang yakin nih. Yang derajatnya turun itu cowok Sunda menikah dengan cewek Jawa atau cewek Sunda yang menikah sama cowok Jawa ini aku masih kurang tahu nih. Nanti aku tanyain sama bapak aku dulu ya guys. Terus berkait dengan pertanyaan kalau aku menikah dengan suku Batak,
Menurut aku beli buruh ya nggak apa-apa saja sih, asalkan keluarganya bisa menerima, terus keluargaku bisa diterima juga, dan visi misi kita itu sama. Dalam artian gini guys, kalian memilih pasangan satu untuk seumur hidup guys. Kalau visi misi kalian nggak sama, tujuan kalian nggak sama, karakternya tidak bisa untuk disetarakan, dalam artian kita tahu suami istri itu pasti kadang dominan suaminya, kadang dominan istrinya, namun rumah tangga yang baik itu tidak ada yang mendominasi guys, namun saling melengkapi. Nah, itu dia. Lalu untuk menikah beda sara ya. Tapi yang tadi by the way, kalau menikah sama orang Batak ya nggak apa-apa bapak aja, asalkan itu tadi orang tuanya bisa menerima, keluargaku dan keluarganya bisa saling menerima juga. Keluargaku menerima dia, terus visi misi kita sama dan karakternya bisa saling melengkapi. Karena sekeras apapun orang guys, kalau kena yang namanya cinta itu eh, biasanya luluh ya, dan perlakuannya pasti beda meskipun dia orang Batak sekalipun. Karena ini guys, berkaitan dengan pernikahan beda ras, terus Sarah tadi sebenarnya ini juga terjadi keluarga aku, tapi meskipun ada dato aku, dato itu kakek, meskipun dia bukan Batak tapi dia Padang, ya 11-12 sama-sama agak keras ya. Terus nenek aku ada yang Cina guys, jadi Jepang, tapi yang mendominasi kayaknya nenek aku guys. Jadi untuk masalah dominasi dan mendominasi sebenarnya tergantung tergantung kepribadian masing-masing orang itu sendiri. Tapi kalau pernikahan yang bagus adalah pernikahan yang tidak mendominasi, dalam artian mereka saling melengkapi. Kalau salah ya dibenarkan, kalau benar ya ya sudah. Seperti itu. Terima kasih Kak Amel. Lalu ada Kak Alvina. Kak Alvina, Oke, baik. Mungkin sebagian besar udah dipaparkan sama Kak Lia, Kak Nabila, sama Kak Amel ya sebelumnya. Cuma mau mau menambahkan lagi kalau kita menikah dengan antar suku, jadi kita nggak memandang pasangan kita juga harus mempertimbangkan keluarganya itu menerima kita atau enggak gitu. Jadi komunikasi itu harus bagus, jujur dan terbuka, guys. Terkadang itu pasangan dengan latar belakang suku yang berbeda memiliki perbedaan kayak agama atau keyakinan. Hal itu perlu dihadapi dengan saling menghormati. Seringkali itu keluarga besar atau orang tua mungkin memiliki pandangan atau harapan yang tertentu mengenai pasangan yang berbeda suku ya guys. Hal ini tuh bisa jadi tantangan, tapi penting untuk melibatkan mereka dengan cara yang em, mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Kebanyakan keluarga lebih memilih menikahkan anaknya dengan sesama sukunya. Jadi kayak Batak dengan Batak atau Jawa dengan Jawa. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kita bisa menikah antar suku. Jadi dari pandangan aku sendiri, kalau keluarga nggak terlalu mementingkan tradisi atau tidak melihat kita sebagai dari suku, kayak stereotipnya nggak terlalu mementingkan stereotip dari suku kita, mungkin bisa dipertimbangkan lebih lanjut, bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, udah itu doang sih, Kak, menurut aku. oke terima kasih ya Kak Alvina. Lalu ada Kak Syafa. Halo Kak. Iya, halo. Sebagian besar kan sudah dijelaskan oleh Kak Amel, Kak Alvina, dan Kak Lia, dan Kak Nabila kan. Em, ya tentu saja komunikasi itu gak cuma kepada pasangan kita, tapi juga keluarga kita, keluarga mereka juga kan. Nah, saya ngambil poin dari yang dijelaskan Kak Nabila, kalau kebanyakan orang Batak tuh kan keras dan patriarki kan. Nah, istilahnya gini, kita kan hidup hidup
seumur hidup tuh dengan pasangan kita, bukan bukan dengan gimana ya istilahnya? Kita tuh menikah dengan pasangan kita, bukan dengan keluarga kita. Jadi yang paling utamanya itu kita mendekatkan diri dulu kepada pasangan kita terlebih dahulu. Jadi kita kenali dulu sifatnya kayak gimana, sikapnya juga seperti apa gitu. Em, kan katanya orang Batak tuh keras kan. Dari pengalaman pribadi juga nih, saya kan pernah dekat dengan orang yang keras seperti itu. Terus ayah saya tuh bilang, kalian tuh sama-sama keras, jadi gak bakalan bisa gitu. Terus bilangnya, kan ada istilah seumur hidup tuh terlalu lama kalau kita menikah dengan orang-orang keras seperti itu. Jadi ya gak bakalan bisa gitu. Dia dianya aja seperti itu, apalagi keluarganya gitu. Seperti itu aja sih, Kak. Jadi Makasih. kalau ada kita keras, pasangan kita keras, berarti kita tuh harus saling apa ya Kak? Saling mengalah gitu ya. Salah satunya tuh harus saling mengalah. Kalau nggak gitu pasti muncul banyak masalah, muncul banyak konflik. Itu ya Iya Kak. sih, benar. Iya, Oke. benar. Berarti kesimpulan dari pernikahan antar suku ini harus dilandaskan toleransi, terus adanya komunikasi ya berarti. Oke Iya, guys, Kak. Bener banget, Kak. cukup presentasinya sebentar. Kelihatan nggak guys PPT-nya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan, Kak. Nah, sekarang ada referensi dan data ini aku ambil dari Quora, terus ada dari blog, terus ada dari jurnal dari mahasiswa UNES. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri dalam diskusi ini. Mari kita jadikan perbedaan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai jembatan untuk memperkaya budaya kita. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dirayakan. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di diskusi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.